membicarakan atau mengasih tahu tentang uang amanah yang saya pegang sekarang itu sisa 10.800.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik menyertai kita semua dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kawan-kawan, untuk di kesempatan video kali ini saya akan mengumumkan ataupun akan memberitahukan untuk uang donasi, yang mana donasi ini alhamdulillah kita atau saya kumpulkan dari hamba Allah, dari orang-orang yang memang sangat sayang kepada Bapak Jujung terkait untuk beli tanah sama merenovasi, kawan-kawan ya. Untuk sebelum untuk sebelum Pak Jujung beli tanah, uang terkumpul itu adalah sebesar 45 juta ya, 450.000 rupiah. Nah, ini saya sudah catatkan ya. Nah, terus saya belikan tanah sebesar 35 juta. Nah, sisa uang 10.450.000. Nah, terus potong belanjaan, potong belanjaan ini itu. Terusnya lagi potong belanjaan, astagfirullahaladzim, potong belanjaan material yang kemarin itu sebesar 710.500 rupiah. Nah, sisa uang 9.739.500 rupiah. Nah, potong beli kayu 3 kubik, yang 2 kubik papan, yang 1 kubik campuran seperti balok, kaso, sama ukuran 5x10 ya. Nah, itu sisa uang 5.439.500 rupiah. Pokoknya ada catatannya kawan-kawan ya di sini. Semuanya saya catatin. Nah, sisa uang segitu ya, kawan-kawan. Terusnya lagi potong lagi belanjaan buat makan sehari-hari, makanan kopi rokok lah gitu, kopi rokok, makanan sehari-hari ya. Sisa uang dalam 1 minggu, sisa uang 4.639.500 rupiah. Nah ya. Nah, potong lagi ini ke beli beras ya, beli beras kemarin, sama ini itu lagi 450. Jadi sisa uang 4.189.500 rupiah. Nah, terus alhamdulillah ada hamba Allah dari Singapura menambahkan ya untuk nominalnya. Kemarin ada hamba Allah mengirimkan uang sebesar 6.700.000 ya, 6.700.000, dan ditambahkan sama total yang 4.189.000, kita tambahkan sama 6.700.000
Jadi untuk totalnya itu 10.889.500 rupiah. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi untuk sekarang kawan-kawan ya, untuk uang ini nanti saya akan bayar tukang untuk minggu ini, bayar tukang ya, 2 orang, tapi enggak full semua. Bahkan kemarin pas hari Rabu saya ke sana kawan-kawan ya, Kang Aceng apa siapa namanya, Kang Aceng itu tidak masuk, katanya ada halangan ya, dan ada di video saya itu ketika memberikan beras ya. Terusnya lagi, nah yang tukang satu lagi katanya, berhubung hari ini saya nggak ke situ kawan-kawan ya, tadi saya ada urusan tentang rumah ya, maksudnya keluarga saya ya, jadi saya nggak bisa ke situ untuk di hari ini teh, melainkan katanya, kata Kang Asep, saya telepon sama pihak di rumah Pak Jujub, tukang yang satu lagi kalau nggak salah Pak Ade ya, yang dulunya pernah ikut membantu rumah Ibu Hayati sama Kang Haji Cepi Usman. Nah itu ya kawan-kawan, dulu pernah ikut ya, Masya Allah tabarakallah, dan beliau saya pakai untuk memasangkan dimana kalanya seperti tukang biasa gitulah ya, ketika pasang dinding ya pasang dinding, ketika pasang lantai ya pasang lantai, seperti itu. Dan kemarin saya arahkan itu untuk mengerjakan papan dulu untuk di hari ini, hari Kamis ini teh kawan-kawan ya. Kemungkinan untuk video mau besok saya share-nya di hari Jumat ya kawan-kawan ya, karena ya saya perlu edit ataupun perlu waktu untuk nge-share, perlu ini itulah. Yang pada intinya untuk video ini insya Allah hari Jumat pagi saya akan share ya, untuk pemberitahuan donasi. Uang terkumpul sisanya adalah 10.889.500 rupiah. Nah nanti ini belum dipotong untuk bayar tukang. Nah, karena untuk uang segini kawan-kawan ya, belum tukang, belum lagi bayar kayu seumpama. Memang kayu itu kan untuk rumahnya itu besar kawan-kawan ya, untuk kolasi rumah itu 8x8. Nah kalau dikolasikan kawan-kawan, saya menanyakan kepada RT Dede yang suka kerja sama TIIS, yaitu penjelajah desa ya kawan-kawan, saya menanyakan biasanya ukuran memakai kayu, lantai buat kayu biasanya ukuran seperti itu, kata Pak RT Dede, untuk ketebalan 2 cm, lebar 20, panjang 3 meter itu biasanya memakai kurang lebih dari 4 kubik, bisa terkadang bisa 5 kubik katanya. Kemarin saya sebelum membelanjakan yang pertama kemarin ya, kemarin, namun untuk videonya sama di hari ini ya kawan-kawan, di hari Jumat saya share-nya. Nah kemarin dulu saya tanya sama Pak Kang RT Dede ya, bisa dibilang RT Abok ya biasanya. Nah itu teh untuk saya kan menanyakannya kawan-kawan, Pak RT ini saya ada program gini, mohon dibantu atas hitungan demi hitungan tentang kayu. Berhubung sama sekali saya nggak bisa terus terang untuk menghitung kayu kalau kubik per kubik bangunan, Masya Allah ya, tapi beda lagi kan, yang namanya bangunan bata sama bangunan kayu beda lagi, untuk harga beda dan untuk pekerjaan beda kawan-kawan ya. Kalau bata nggak pakai serutan, nggak pakai bor, apa ini itulah gitu ya Pak. Nah tapi kalau kayu kawan-kawan ya, terus diserutan yang rapi, terus benang ceparetan ya buat lurusin papan, pokoknya memang agak sedikit susah.
apalagi itu sistemnya bongkar pasang kawan-kawannya. Kenapa bisa dibilang bongkar pasang? Seumpama ada yang tiang sudah melehoi ataupun sudah gini ya kawan-kawan, nah itu tadi dipasang double-nya. Nah yang melehoi itu apapun yang rapuh kita ganti, nah sesudah diganti kita bongkar lagi yang ininya. Nah itu yang namanya renovasi, harap maklum kemungkinan agak sedikit lama, apalagi itu rumah sudah 10 tahun kata Pak Asep yang punyanya itu. Kebetulan dulu Pak Asep pindah dari situ itu pindah ke daerah Cikalong ya kawan-kawan. Dan alhamdulillah kemarin untuk pembayaran lunas untuk acara ini acara itu alhamdulillah semuanya tuntas, tinggal sekarang lagi mengerjakan renovasi. Dan alhamdulillah untuk keluarga Bapak Jujung, saya lihat juga kemarin pas saya ke situ biarpun nggak ada tukang, tapi keluarga Bapak Jujung itu inisiatif untuk mencarikan bambu untuk atasnya kawan-kawan, untuk atas genteng buat bikin reng katanya. Buat bikin reng memang butuh, daripada beli mendingan kita beli yang kayu bambu bulat, nanti kita ataupun keluarga Bapak Jujung yang bikin. Nah kalau beli satunya itu 10.000, sedangkan itu butuh dari butuh dari 40 batang reng. Seumpama kita memang beli 3 pasang 10.000 pasang kali 40 berapa itu? 400.000. Tapi ketika kita beli bambunya hanya paling mahal itu 30.000 satu bambu, sedangkan dalam satu bambu itu bisa 8 batang jadinya. Nah tinggal kolasikan ya, nah itu mah jadi 400.000. Nah ini mah paling juga tergantung diameter besarnya, apalagi kan kalau bikinan kita bisa diperkecil ataupun bisa dibesar. Nah biasanya sih ukuran segini, tapi kalau di material agak sedikit besar. Nah makanya dari itu agak sedikit mahal. Nah kemarin juga saya tanya ya paling habis 250 katanya ya sama pekerjaan. Alhamdulillah kemarin Kang Asep, Kang Iwan sama anak yang satu lagi itu sama sekali nggak mau di video kawan-kawan. Kemarin ada pas pemasangan KWH itu sebesar adik saya Ilham, berhubung ya masa remaja jadi nggak mau di video kawan-kawan ya. Masya kemarin juga alhamdulillah bantuin, cuman pas saya mau pulangnya itu si A itu pada datang, si A yang anak nggak mau di video itu. Dan alhamdulillah kemarin juga saya nggak sempat bikin video kawan-kawan dikarenakan saya ada urusan anak kurang anak sakit ya, hareng, jadi saya perlu obat. Jadi saya pulang dari sana itu sekitar jam 10. Ketika sudah menurunkan kayu, bahan-bahan material kemarin 1 truk, alhamdulillah sudah sambil mengasihkan kemarin teh beras ya sama kopi. Dan alhamdulillah kopi rokok gitu tah seperti biasa lah. Nah saya pulang, nah kebetulan ada anak Bapak Jujung yang paling bungsu ataupun paling kecil sebesar adik saya Ilham lah gitu tah, jadi bisa bantuin. Dan alhamdulillah kalau untuk harga memang relatif murah segitu ya. Biasanya itu hanya 4 batang, namun kalau kali ini ya 40.000 itu bisa menjadi berapa ya? Kalau dikolasikan menjadi 12 batang kawan-kawan ya. Di 12 batang. Nah untungnya itu 8 batang kalau nggak salah ya. Ya 4 jadi 12. Oh iya benar. Untungnya 8 batang. Nah seperti itu kawan-kawannya. Nah ya kawan-kawan, kita balik lagi ke sini. Ini untuk sisa uang sebesar, kelihatan, mohon maaf tulisan saya agak sedikit jelek,
10.889.500. Nah, ini ada catatan pengeluaran ya. Masya Allah. Nah, seperti itu kawan-kawannya. Buat kawan-kawan semua, mohon doanya biar dilancarkan untuk merenovasi rumah Bapak Jujung. Memang rencananya saya kawan-kawannya kita akan fokus ke dalam dulu, dalam, bawah, maksudnya lantai sama atas. Nanti seumpama masih ada uang dari pembayaran tukang, seumpama 2 minggu gitu ya, masih ada pembayaran tukang, terus ada bekal buat tukang, buat ini itu, nah kita belikan bahannya lagi. Sesudah itu Pak Jujung, insya Allah rencana saya sesudah rumah itu sudah bisa diisi, kita pindahkan Pak Jujung ke sana. Nah, terusnya lagi kita yang rumah sekarang itu dihuni, yang ada dapur buat gula, nah kita bongkar. Sehabis itu kita bikin di belakang. Nah, biar ada iritnya juga kawan-kawan ya. Nah, sambil kita berjalan kawan-kawannya, berjalan merenovasi, memang agak sedikit lambat kalau renovasi ya kawan-kawan, dikarenakan bongkar pasang. Apalagi ini perjalanan beli tanah dulu. Cuman kemarin kenapa saya nggak bilang kepada Bapak Jujung, sama sekali nggak bilang ketika pembayaran, dikarenakan saya mau ngasih kejutan buat Bapak Jujung. Dan alhamdulillah sekarang Bapak Jujung punya tanah yang dulunya numpang, sekarang insya Allah kedepannya akan punya sendiri. Masya Allah seperti itu. Nah, sehabis itu kawan-kawannya, sehabis dapur beres itu, nah baru depan kita bikin balai-balai yang besar, yang memang indah buat ditempatin, indah buat didudukin, pokoknya bikin suasana yang mantap. Apalagi kan di sana itu dekat masjid ya, dekat masjid. Suatu muludan, ketika nanti ada acara muludan bisa duduk di situ kawan, dan kita ketika mendengarkan tausiah. Nah, seperti itu. Nah, perlu Anda ketahui kawan-kawan, kemarin kolom komentar sampai sekarang saya jarang membalas. Mohon maaf kawan-kawannya, dikarenakan harap maklum, saya ke sini dari kampung Babakan Jengkol ke kampung Kabandungan itu sangat jauh, jadi pulang perginya lambat ya, naik gunung turun gunung ya kawan-kawan. Nah, kemungkinan ya barangkali bertanya-tanya subscriber ya, yang selalu menonton, yang selalu mengikuti, loh kenapa Kang Saiful sekarang jarang sekali untuk membalas komentar? Saya biasa dibaca kawan-kawan, mohon maaf, saya baca tapi saya masukkan hati. Kita pelajari dari kolom komentar itu, ada yang mengasih saran, ada yang ini, saya pelajari lewat hati, saya baca. Tapi untuk kita balas itu agak sedikit lama, ya udah kita pindahkan. Sehabis itu ya paling saya kasih emot lope gitu ya, emot hati. Nah, sebenarnya saya baca kawan-kawan, banyak terima kasih sudah selalu mendoakan, selalu mendukung channelnya Saiful Bahri BBJ. Karena saya seperti ini, kalau bukan berkat kalian yang dari luar negeri ataupun yang dari dalam negeri ataupun rekan-rekan saya, bukan karena kalian, saya kagak bakalan bisa begini ya kawan-kawan. Makanya dari itu mohon maaf bila kolom komentar nggak saya balas, dikarenakan ya agak sedikit sibuk, apalagi keluarga saya sekarang lagi musim meriang ya. Jadi agak sedikit gimana ya kawan-kawan, sedikit sibuk, tapi haja teh sibuk teh soalnya naon tamahana. Seperti itu kawan-kawan ya. Nah, satu lagi, ada yang berkomentar begini, kenapa kenapa tanah yang sudah dikasihkan kepada Pak Jujung dipinta lagi? Nah, ada salah satu komentar seperti itu. Nah, saya kan sudah jelaskan begini-begini. Nah, biar sekalian ya kawan-kawan, biar kita terbuka. Jadi begini kawan-kawan, dulu sewaktu saya mau membelikan tanah Bapak Jujung sebesar 500 meter, saya berkoordinasi sama wilayah setempat.
Saya menanyakan tanah, tadinya mau belinya yang 100 meter. Pak Jujum ngasih harga ada yang 10 juta. Ketika saya mau ke sana harga 10 juta. Pas yang punya nggak jadi. Oke, nggak jadi. Terusnya lagi ada yang nawarin 7 juta sama 100 meter tapi dari jauh ke jalan. Tapi fasilitas air katanya mantap, katanya begitu. Kan saya lihatnya itu dari segi ibadah ke depannya, dari segi pengairannya kan. Kenapa kita bikin rumah di gunung, ya seperti rumah di gunung gitulah. Tapi kalau nggak ada air, jangankan buat sholat, buat mandi cuci muka pun susah. Masa mau ikut sama orang lain jauh, ya kita turun. Ada harga 7 juta cuman jauh nggak ada air. Nah pas saya ke sana, waduh Pak Jujung, ini mah kalau gini mah ibadah nanti gimana dong? Kita bikin sumur kagak bakalan mungkin karena itu gunung. Nah kita batalkan, dan itu dikarenakan jauh dari tetangga sama sama bohong gitu ya, maksudnya sama bohongnya. Itu aja di situ dekat sawah susah air, apalagi di gunung di atas gitu. Nah seperti itu. Nah lalu saya nanya lagi ya, kebanyakan nanya. Nah, sama sekali nggak ada yang cocok. Pergi ke sana batal, pergi sini batal. Ada yang 7 juta di gunung, susah air, jauh dari tetangga, jauh dari jalan. Nah, sehabis itu saya main ke masjid. Saya lihat rumah itu ada plang, rumah ini mau dijual, ada nomor. Saya telepon gini. Nah lalu alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah, atas berkat dari Allah Subhanahu wa taala, ada milik buat Bapak Jujum. Saya berkoordinasi dengan salah satu donatur, alhamdulillahirabbil alamin ya kawan-kawan. Lalu dia berkata, untuk fasilitas di situ bagaimana? Ini dekat masjid, ini dekat Pak Ustadz, segi pengairan pakai selang pun enak, apalagi di sini ada masjid, jadi buat kapasitas mengaji ini itu enak ataupun nggak susah. Nah kata donatur, alhamdulillah, saya mohon maaf tidak bisa disebutkan ya, waktu itu donatur langsung set, udah bayar itu aja Kang Epul, asal satu syarat. Apa Bunda? Katanya ibadah mesti bagus, usaha mesti giat, rumah mesti dijaga. Mau besar mau kecil, yang namanya ibadah itu mesti kita jalankan. Nah alhamdulillah ada salah satu donatur, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya kawan-kawan, langsung ngirim uang buat beli tanah jret sebesar 35 juta. Dan di situ juga beliau, teman-temannya beliau di sana mengasih uang, ada itu di kolom komentar ya, ada di kolom komentar. Sebelum 35 juta ada yang dari 2 orang itu 8 juta. Nah ada di kolom komentar itu, kolom komentar di deskripsi, coba lihat aja. Nah saya tulis dari 8 orang, katanya dari sananya, dari Singapurnya dikumpul sebesar 8 juta rupiah. Nah sehabis itu saya bayar jret. Nah, tapi ada satu syarat. Syaratnya apa? Ibadah. Karena kita yang menggerakkan badan kita, mata kita, semua kita itu pada intinya dengan ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin, dapat tanah dekat masjid. Nah lalu saya berkoordinasi lagi bersama Pak Ustadz di sana. Pak Ustadz kebetulan mau bikin madrasah di sana. Karena Ade Ripski, kawan-kawan, Ade Ripski itu sekolah sekolah agama itu, sehabis duhur di sana, mengaji di sana di Pak Ustadz itu. Kebetulan Pak Ustadz perlu tanah sebesar 150 meter. Habis dari itu saya kan nggak mau tergantung saya. Memang itu kemarin syariatnya dari saya sampaikan kepada Bapak Jujumnya, tapi saya nggak mau nyanyawana, kata orang Sundamanya. Saya koordinasi lagi sama yang punya tanah. Ibu, Bapak Ustadz begini. Gimana kalau tanah ini kita manfaatkan buat sarana ibadah sedikit?
Yang penting ibadah kita itu tambah khusyuk, mudah-mudahan, karena ibadah kita kawan-kawannya, sholat kita seumur hidup di alam dunia, kalau kita bandingkan dengan sekejip mata, nih kenikmatan sekejip mata ini, ibadah kita itu nggak ada apa-apanya, ya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah beliau ya udah Kang Saipul, itu kan tanah luas 500 meter, gimana kalau itu tanah minta sama Bapak Jujung untuk buat madrasah. Nah, ceritanya seperti itu kalau mau tahu kawan. Alhamdulillah saya ngobrol sama Bapak Jujung. Bapak Jujung mohon maaf, bukan saya minta tanah ataupun minta balasan apapun. Saya minta ibadah Bapak Jujung, keluarga Bapak Jujung husukan, karena ini dekat masjid. Kemarin jauh dari masjid kita maklumi. Nah, tapi sekarang usahakan husuk ya. Nah, Bapak Jujung mohon maaf, ini kan Bapak Ustadz mau bikin madrasah ataupun kobong buat kapasitas mencari ilmu. Nah, gimana? Saya minta usulan Bapak Jujung, kalau yang ke atasnya kita wakafkan. Kata Bapak Jujung, ya Allah, Akang, saya mah sangat bersyukur. Saya mah tidak bisa berkata-kata apa-apa. Saya mah hanya bersyukur sama Allah. Katanya silahkan. Ini juga saya nggak bisa membalasnya, kebaikan Akang, kebaikan para donatur, kebaikan para kawan-kawan. Katanya silahkan, tolong ukur sebagaimana yang diamanahkan dari donatur ke saya. Seperti itu kawan-kawan. Lalu saya ukur, ada kan videonya. Tanahnya yang di atasnya itu ke bawah ya. Kan begini kawan-kawan ya. Nah, ada tangkal mangga. Saya ukur nominalnya itu kalau nggak salah 185 meter. Kan yang diperlukan itu 150 meter. Nah, saya lihat dari jalan, memang jalan itu yang mau ke masjid, ada patokan di jalan juga kan di video. Nah, itu teh masuk ke tanah yang kemarin dibeli. Jadi memang 150 meter, tapi diwakafkan lagi ataupun itu kan lagi buat jalan. Masya Allah, itulah hati Pak Jujung kawan-kawan. Makanya ketika saya baca kolom komentar, saya benar, nah itu kenyataannya. Kalau nggak percaya, telepon sama Pak Jujung, nanti saya kasih nomor saya, ada ya di nanti kalau semua abang gini mana, saya telepon Pak Jujung. Nanti kalau saya sudah di sana, suruh ngobrol sama Pak Jujung ya. Seperti itu. Makanya saya kemarin, aduh, ini ada yang menanyakan begini-begini ya, saya balas ya, alhamdulillah ada waktu pas lagi gini, ya saya terangkan dengan apa adanya. Seperti itu kawan-kawan. Memang hati Pak Jujung mantap. Dia berkata begini, ibadah kita nggak ada apa-apanya dengan sekejip mata. Itu kawan. Saya ini sampai kawan-kawan ya, sampai berkaca-kaca, ingat kata-kata mereka ya di sana. Apalagi Masya Allah, pokoknya ya begitulah kawan-kawan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya kurang berkenan di video ini. Tadinya saya mau menerangkan ini ya, untuk sisa uang 10 juta ini kawan-kawan. Kemungkinan kawan-kawan ya, saya mohon doanya dari kawan-kawan semua. Mohon dengan amat sangat bantuan doanya, karena sekeras apapun batu yang kita lihat, yang kita belah, tapi sedikit demi sedikit kita tetesi dengan air, insya Allah batu itu akan berlubang kawan-kawan. Ya, pertama pepatah mengatakan luka tapi seperti itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, alhamdulillah ya. Kemungkinan untuk di video kali ini, membicarakan atau mengasih tahu tentang uang amanah yang saya pegang sekarang itu sisa 10.889.500 rupiah, dan ini belum, untuk minggu ini belum dibayarkan ke tukang ya kawan-kawan.
Aduh, saya menjadi ikut suasana begini lah, malu. Seperti itu kawan-kawan ya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Buat anda-anda semua yang dari Indonesia, semua Indonesia, dan dari Singapura, Brunei, ataupun Malaysia, ataupun pokoknya setiap negara yang menonton channelnya saya, mohon dimaafkan bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun kurang sopan, kurang baik, kurang edukasinya kurang pas, ataupun suasananya kurang pas, mohon dimaafkan. Sekali lagi, saya dari channelnya Saiful Bahri BBJ undur pamit. Hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila kata-kata saya yang agak sedikit keras, dikarenakan saya kemungkinan terbawa suasana kawan-kawan.